Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Natsura Bakura dari kelas ilmu kelautan B dengan NIM 26040125137061. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum oceanografi, yaitu mengolah data gelombang. Yang pertama yaitu dulu data gelombang yang telah disediakan. Kemudian buka data gelombang yang telah disediakan. Di sini ada nomor yang belum urut dari kecil hingga besar. Nah, kemudian diangkat dari yang kecil ke besar. Dengan cara ini, jadi tarik aja dari atas hingga ke bawah. Dan ini ada A sampai Z. Ini dan short minus comparison. Kemudian ini continue with the current section di tangan dan resort. Ini udah urut dari satu dari yang terbesar ke terkecil. Di sini ada data tinggi puncak dan tinggi rendah. Dan bagian yang di ini diisi oleh tinggi puncak. Dan ini ada periode dan bagian yang ini diisi oleh periode gelombang. Di sana. Dan periode ini juga di. Nah, udah bagian G ini diisi oleh tinggal tiga yang terakhir kita yang terakhir yaitu 061. Jadi diketikkan 0,61. Dari bacanya gimana? Dan yang bagian tinggi gelombang itu masukkan rumus dengan 20 ayat adalah maaf kurang sama C2 ini tujuan. Kemudian kita kaca ke bawah. Dan yang kedua bagian periode ini dipindah ke periode gelombang. Jadi dengan caranya bikin tarik semua blok semua. Dan akhirnya saudara X ini penjajah bagian saya ini saudara X. Kita pindahkan. Nah, cara mengisi periode ini yaitu ingat rumus sama dengan bagian F2 ditambah dengan G2 dan berkurang. Dan ini tarik aja. Bagian kolom yang C ini, ya ini kan udah keisi semua kan, antara dengan laut, kalau tinggi puncak, semua di gelombang, periode gelombang, dan periode gelombang. Nah, bagian yang kolom C ini, diisi bagian 202 di sekolah, juga bawahnya H, N, T, 5,
kan, kemudian bawahnya yaitu HMT maksimal. Nah, bawahnya lagi yaitu diisi oleh korelasi. Oke, bagian ini yaitu angka dari hasil jumlah HNT3 ini dan korelasi. Nah, jumlah itu rumusnya itu sama dengan cuk buka kurung dari D2 ke D201. Ini lalu tutup kurung dan enter aja. Nah, HNT minimal ini rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung D2, ini nggak semua, yaitu hanya D2 sampai ke D21. Ini langsung tutup kurung dan enter. Nah, bagian HNT signifikan juga sama rumusnya bagian awalnya sama dengan average buka kurung 2. Nah, ini hanya sampai ke D67. Nah, ini ditutup. Lanjut. Nah, bagian HNT maksimal yaitu sama dengan average kampung D2 sampai ke 201. Ini semuanya. Nah, ini udah tutup kurung, lalu enter. Nah, bagian korelasi ini rumusnya sama dengan average buka kurung ini D2 sampai ke bawah. Nah, sampai D201, kemudian titik koma dari E2 dan E201. Dan lalu enter. Ini jumlah HNT minimal, HNT signifikan, HNT maksimal, dan korelasi sudah semua. Yang bagian D. Nah, kemudian E juga dicari apa tempatnya tetap sama, itu sama dengan sini di Papua dari E2 sampai ke E201. Nah, bagian HNT maksimal juga sama, yang 9 switch apa dong E2 hingga ke E21. Dia dari bawah kan 70 lalu enter. Ya, dan bagian HNT maksimal juga sama. Nah, E40 dan E2 sama. Sampai ke E60. Dan enter. Bagian HNT maksimal juga sama dengan average Pavlov. Nah, bagian korelasi yang E itu nggak ada karena udah ada di bagian C. Nah, itu kan ada semua. Situ buat grafik. Nah, cara buat grafik itu ke insert dan pilih yang ini, yang insert scatter XY or bubble chart. Kemudian pilih yang awal. Sudah. Ini besar. Udah. Kemudian klik kanan, kemudian scan. Nah, kemudian add. Nah, series name ini yaitu regresi gelombang. Dan series X value itu diisi dengan data periode gelombang.
Yang ini berarti ini panah atas dan kan ini dari kaca gitu I 2 sampai ke E201. Nah, kemudian di enter. Bagian series Y values ini dihapus dulu itu diisi dengan tinggi gelombang atau D2 sampai ke D201. Ini panah atas ini dari D2 sampai ke D201. Dan enter. Ini oke aja. Nah, ini sudah ada tabel, maaf, grafik regresi gelombang. Nah, kemudian pilih yang ini, tambah ini. Nah, chart elemen itu yang dicentang hanya axis title, legend, dan trend line. Yang enggak yaitu data labels dan error bars. Ini tinggal sebentar. Nah, bagian axis title yang bawah ini diganti dengan periode gelombang. Bagian yang samping ini diisi oleh tinggi gelombang. Kan udah. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu pilih yang plus lagi atau chart elemen bagian trend line itu yang panah ini klik dan work option dan scroll ke bawah dan ada display equation on chart dan display at square. Yang ini value on chart ini dicentang aja semuanya. Kalau udah di enter. Nah, ini kan udah ada ya sama regresi. Ini dipindah aja. Bagian yang kosong. Bagian atas boleh di sebelah. Nah, dan ini kan udah selesai. Lalu pindah ke atas. Udah susah pindahnya ya kak. Untuk beban waktu yang cukup lama. Nah, sampai ke selaras sama data. Bagian judul. Gitu. Nah, sudah selesai oleh data gelombang dari saya. Sekian. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.